Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 247, Komplikasi. Saat dia menatap Huazong, yang tiba-tiba menerobos masuk, mata Lindong tenggelam. Namun, bahkan sebelum dia bisa berbicara, Grandmaster Chen itu berteriak dengan marah, "Huazong, apakah kamu tidak tahu aturannya? Ini adalah menara harta karun 1000 aku dan ini bukan milik sekte boneka sadis kamu." Ketika dia mendengar kata-kata Grandmaster Chen yang marah, Huazong itu hanya tertawa. Kemudian, tanpa sedikit pun ketulusan, dia menangkupkan tangannya ke Grandmaster Chen sebelum dia tersenyum dan berkata, "Haha, aku minta maaf. Aku mendengar keributan yang keras dan aku tidak mampu menekan rasa ingin tahu di hati aku. Karena itu, aku masuk ke gedung kamu. Aku harap Grandmaster Chen bisa mengerti." Sehubungan dengan kata-katanya yang tidak tulus, Grandmaster Chen masih marah dengan amarahnya. Lalu, dia dengan dingin berkata, "Silakan pergi sekarang. Di masa depan, jika kamu melanggar peraturan Tousan Treasure Tower aku lagi, bahkan jika ayah kamu adalah sesepuh dari Gasly Puppet Cult, aku akan memasukkan kamu dalam daftar hitam Tousan Treasure Tower." Jelas, bahwa Grandmaster Chen sangat marah dengan tindakan Huazong. Jika bukan karena fakta bahwa yang terakhir memiliki latar belakang yang luar biasa, dia mungkin akan menamparnya. Meskipun demikian, saat ini, posisinya hampir tidak lebih baik. Sehubungan dengan sikap Grandmaster Chen, Huazong hanya tertawa karena dia tidak keberatan sama sekali. Kemudian, matanya menatap tajam pada tombak kuno Heavenly Halberd di tangan Lindong. Tersembunyi jauh di dalam matanya, tersimpan kilatan serakah. Akhirnya, dia menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua, sebelum dia perlahan keluar. Bang! Ketika dia melihat Huazong keluar, Grandmaster Chen itu melambaikan lengan bajunya sebelum dia dengan kuat menutup pintu. Saat dia menatap pintu yang tertutup itu, mata Lindong berkilau lembut. Dia tidak pernah menyangka Huazong benar-benar berani menerobos ke tempat ini. Selanjutnya, berdasarkan kilatan serakah di mata yang terakhir, dia tahu bahwa dia pasti akan menghadapi beberapa masalah. Tombak kuno kamu telah berhasil disempurnakan. Transaksi bisnis ini selesai. Grandmaster Chen berbalik untuk melihat Lindong, sebelum dia dengan santai berkata, "Selanjutnya, aku harus memperingatkanmu. Tinggalkan kota boneka besar sesegera mungkin." Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya, sebelum dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih pada Grandmaster Chen. Kemudian, dia menyimpan timbangan kuno langitnya di tas Qiankunnya, sebelum dia segera berbalik dan pergi. Biasanya, ketika mereka menyempurnakan Soul Treasure, Tousan Treasure Tower akan melarang siapapun masuk, untuk menghindari menarik perhatian orang lain. Namun, kali ini, bahwa Huazong benar-benar memaksa masuk. Oleh karena itu, Tousan Treasure Tower juga harus bertanggung jawab. Tentu saja, jika itu adalah individu biasa yang menerobos masuk, mungkin Tousan Treasure Tower akan membuat contoh darinya. Namun, Huazong ini bukan individu biasa. Orang ini bukan hanya penjaga Gasly Puppet Cult, tetapi ayahnya juga seorang tetua dari Gasly Puppet Cult. Oleh karena itu, ia memiliki pengaruh yang luar biasa dan bahkan Tousan Treasure Tower tidak mampu menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh Lindong. Saat dia menatap punggung Lindong, Grandmaster Chen itu mendesah dengan lembut. Meskipun dia sangat marah dengan tindakan Huazong, tangannya diikat. Setelah semua, latar belakang yang terakhir itu terlalu luar biasa. Wajah Lindong tenang saat dia berjalan keluar dari aula besar. Ketika dia berjalan di sepanjang koridor, tepat ketika dia mencapai ujung koridor, dia diharapkan melihat beberapa sosok berjaga di sana. Salah satunya memang Huazong. Ketika Lindong melihat Huazong, senyum muncul di wajah feminin yang terakhir. Kemudian, ia membawa serta dua bawahan sebelum dengan cepat berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Teman aku, mereka mengatakan bahwa perlu perjuangan untuk saling mengenal. Aku harus mengakui bahwa kontes kecil kami di rumah lelang cukup memuaskan."
Nama aku Huazong dan aku adalah penjaga Ghastly Puppet Sect di Great Puppet City. Bolehkah aku tahu siapa nama kamu? Lindong. Lindong melirik orang ini, yang memiliki senyum palsu terpampang di wajahnya, sebelum dia menjawab dengan tenang. Meskipun dia telah melepas topi bambu, jelas bahwa Huazong masih bisa mengidentifikasi dia melalui cara lain. Haha, jadi kamu saudara Lindong. Huazong tersenyum di depan matanya perlahan-lahan berkonsentrasi pada tubuh Lindong. Sambil tersenyum, dia berkata, mat doa akumulasi roh itu seharusnya memiliki beberapa sifat yang luar biasa. Namun, karena saudara Lindong tertarik pada hal itu, aku secara alami tidak akan merebutnya. Sebelumnya, aku secara kebetulan melihat bahwa saudara Lindong telah menyempurnakan senjata yang cukup hebat. Haha, sekarang, aku sendiri tidak punya senjata. Jika saudara Lindong bersedia berpisah dengan itu, aku pasti akan memberi kamu harga yang memuaskan. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Lindong tidak berubah sama sekali. Jelas, dia mengharapkan kata-kata yang terakhir. Segera, dia dengan santai menjawab, aku tidak menjual. Nah, merupakan berkah bahwa tuan mudaku bersedia membeli sesuatu darimu. Jangan menolak kebaikannya. Ketika dia melihat balasan Lindong, seorang pria parubaya yang mengerikan berdiri di samping Huazong langsung tertawa dingin. Hei, Hua-san, bersikap sopan. Kakak Lindong masih mempertimbangkan. Di sampingnya, senyum di wajah feminin Huazong semakin menguat sebelum dia membalas pria parubaya itu. Apakah aku benar, saudara Lindong? Setelah dia berbicara, dia sekali lagi menatap Lindong. Namun, senyum di wajahnya terasa seperti pisau yang mengancam. Lindong menatap Huazong. Saat ini, orang di depannya ini tampak seperti ular sanca yang beracun dan itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan jijik. Karena kamu benar-benar ingin membeli senjataku, baiklah kalau begitu. Aku akan memberi kamu harga diskon, 3 juta pure yuan pills. Menatap Huazong, senyum tiba-tiba muncul di bibir Lindong saat dia berkata. Ketika dia mendengar kata-kata Lindong, sedikit kejutan melintas di mata Huazong. Namun, sebelum semburat kejut itu bisa menyebar di wajahnya, senyum di wajahnya juga membeku. 3 juta pil yuan murni. Kedua pria yang berdiri di samping Huazong juga jelas terkejut dengan harga itu, karena mereka menatap Lindong seolah-olah dia orang gila. 3 juta pil yuan murni. Jumlah itu cukup bagi seseorang untuk membeli seni bela diri tingkat duniawi dan tingkat manifestasi jiwa. Haha, sepertinya saudara Lindong tidak mau berteman denganku. Senyum di wajah Huazong membeku, sebelum perlahan-lahan melemah. Niat dingin disembunyikan di antara tawa kasualnya. Setelah semua orang tahu bahwa Lindong ternyata main-main dengan dia dengan meminta jumlah yang selangit. Jika kamu pikir itu terlalu mahal, lupakan saja. Lindong melambaikan tangannya saat dia menatap ekspresi wajah beku Huazong. Kemudian, dia merasa agak puas di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak menyukainya. Setelah berbicara, dia menghindar sebelum mencoba berjalan mengelilingi Huazong. Namun, kilatan dingin melintas di mata yang terakhir, sebelum dua pria parubaya di sampingnya segera melangkah keluar. Dengan kilatan dingin di mata mereka, gelombang energi mental sedingin es mulai berangsur-angsur muncul dari tubuh mereka. Jadi bagaimana sekarang? Apakah kamu akan merampok aku? Ketika dia melihat situasi ini, mata Lindong berbinar ketika dia dengan dingin terkekeh. Lindong saudara, aku tidak ingin memperumit masalah ini. Lagi pula, siapa yang tidak ingin memiliki teman tambahan, bukan musuh? Bagaimana dengan ini, aku akan menawarkan kamu 150.000 yuan pils murni untuk membeli halberd kuno yang kamu miliki. Terlebih lagi, di masa depan, jika kamu menemukan masalah di Great Puppet City, kamu bisa mengandalkanku. Huazong meletakkan tangannya di punggung, saat dia dengan santai berbicara. 150.000. Lindong tertawa. Orang itu benar-benar seorang penipu. Bahkan jika dia melelang timbangan surgawi kuno, itu pasti akan mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi. Aku tidak tertarik. Setelah dia menjawab dengan santai, Lindong memilih untuk mengabaikan orang itu. Saat dia melangkah maju, dua pria parubaya itu dengan dingin mendengus. Mereka seperti dua tembok raksasa yang menghalangi yang dipenuhi dengan energi mental yang kuat, saat mereka menyerang dengan kejam. Namun, bahkan ketika dia menghadapi serangan menghalangi kuat mereka, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda mundur.
Dengan kilatan dingin di matanya, gelombang kejut energi mental yang sangat kejam tiba-tiba menyembur keluar dari dalam istana Niwannya. Ledakan. 2R. 3 tubuh mereka dengan keras terbanting bersama, sebelum gelombang kejut energi mental kecil muncul dari pusat gempa. Kemudian, kerumunan di sekitarnya semua tertegun ketika mereka melihat dua pria parubaya berotot langsung terhempas. Kemudian, mereka menghantam tanah dan meninggalkan tanda beberapa lusin meter di tanah, sebelum mereka akhirnya menghantam pilar di dalam aula besar. Lindong tenang saat tangannya dengan lembut menjentikkan pakaiannya. Selama tabrakan sebelumnya, tubuhnya hampir tidak bergerak sama sekali. Meskipun energi mental mereka cukup tangguh, mereka kurang dibandingkan dengan Lindong. Selanjutnya, berkaitan dengan kekuatan fisik, setelah Lindong menguasai Bronze Thunder Body dan Demonic AP Transformation, satu tamparan darinya sudah cukup untuk mengirim mereka berdua terbang mil jauhnya. Energi mental. Ketika dia melihat bahwa dua bawahannya dengan mudah terpesona, sedikit kejutan melintas di mata Huazong. Lalu, dia menatap Lindong dengan agak aneh sebelum dia berkata, "Oh, jadi kamu juga adalah simbol master." Lindong meliriknya, sebelum dia mengabaikannya dan langsung berjalan keluar dari Tousan Treasure Tower. Ketika dia melihat tindakan Lindong, wajah Huazong menjadi gelap. Tangannya tiba-tiba meraih dengan ganas, sebelum energi mentalnya yang kuat langsung berubah menjadi tangan raksasa gelap dan meraih ke arah kepala Lindong. Bang! Ketika dia melihat tangan raksasa energi mental gelap yang datang itu, mata Lindong berkilau sebagai energi mental yang tangguh menyembur keluar dari istana Niwannya dan menghantam tangan raksasa itu. Segera, gelombang kejut energi mental yang kuat meletus menyebabkan beberapa penonton buru-buru mundur. Kamu memang terampil. Ketika dia melihat Lindong dengan mudah menangkis serangan energi mentalnya, Huazong itu mendengus dengan dingin. Namun, tepat saat dia akan bergerak lagi, raungan dingin tiba-tiba bergema. Huazong, ini adalah menara harta karun 1000 aku. Jika kamu berani main-main lagi, hari ini, aku akan mengusir kamu. Lindong memiringkan kepalanya hanya untuk melihat bahwa pria yang berteriak, memang Grandmaster Chen. Haha, karena Grandmaster Chen telah berbicara, Huazong secara alami akan menghormati keinginanmu. Huazong dengan santai tersenyum dan dia tidak menyerang lagi. Lagi pula, Grandmaster Chen memiliki reputasi yang cukup solid di Great Puppet City. Karena itu, tidak bijak jika terlalu menyinggung perasaannya. Segera, dia melambaikan tangannya pada dua bawahannya sebelum dia langsung keluar dari Tousan Treasure Tower. Namun, saat ia berjalan melewati Lindong, langkah kakinya dengan lembut terhenti sebelum suara mikroskopis masuk ke telinga yang terakhir. Jika kamu berubah pikiran, jangan ragu untuk mencari aku. Aku benar-benar berharap untuk mencegah hasil kasus terburuk terjadi. Meskipun demikian, jika seseorang tidak memahami waktu, maka mungkin, sekte boneka mengerikanku akan tertarik pada mayatmu. Saat dia menatap Huazong yang berjalan melewatinya, mata Lindong perlahan berubah dingin. Selesai.